Gila guys, welcome to Edo Era, Jepang abad ke-17. Wajib banget, Sakura Festival di Jepang kuno, view-nya mind-blowing guys, estetik parah. Iya, vibe-nya dapet. Tapi mau OTW, lupakan Gojek. Naik Kago aja, tandu yang diangkat orang. Auto jadi sultan abad 17. Bener, tapi transportasi air jauh lebih preferred di sini. Water taxi di sini vibes-nya lebih oke daripada darat. Oke, kelar jalan-jalan, lapar nih. Edo itu surga street food. Tiap belokan ada yatai, gerobak kaki lima. Jajanan lokal approved. Atau kalau mau makan berat, kita booking di izakaya, resto casual Edo buat full meal. Asik buat nongkrong. Atau yang paling santuy, neteh bareng ayang di Ochaya. Kedai rumah teh yang tenang. Manis. Oke, udah kenyang, saatnya shopping. Ini dia spot otentik, Asaichi alias pasar pagi. Barang langka ada di sini. Atau pindah ke Shotengai. Ini kayak mall tanpa atap. Estetiknya Jepang banget. Cashless, skip dulu. Bayarnya pakai koin emas mon atau kabon. Kebayang ribetnya. Ribet, tapi ini nih yang gak ribet dan paling seru. Sento time. Mandi di pemandian umum, tapi ingat, gak boleh pakai baju. It's a rule. Gila, harus tahan malu. Oke, closing hari ini festival kembang api. Nggak afdol ke Edo kalau nggak lihat ini. Epic closing. Setuju. Oke, baterai udah low. Saatnya check-in di penginapan Ryokan. Guys, first thing first. Kenalin nih sama bos ultimate di era Edo, Shogun Tokugawa. Gila, tempat tinggalnya aja istana Edo. Benteng raksasa. Istana Edo itu ultimate base, full security, bikin merinding, nggak kaleng-kaleng. Nah, di bawahnya ada daimyo. Mereka ini raja lokal, power mereka gokil dan nggak main-main di daerahnya sendiri. Iya, tapi mereka wajib punya yashiki atau rumah super gede di Edo. Itu trik politik cerdik biar shogun gampang mantau. Bener. Nah, kalau urusan kota, yang ngurus semua itu Machibugyo, guys. Dia ini triple threat, wali kota, kapolda, dan hakim. Ngeri, dan yang divonis mati sama dia dibawa ke Kozukapara, tempat eksekusi di luar kota. Serem. BTW, pejabat Edo itu mantan samurai. Tapi yang nganggur, itu Ronin, freelancer legendaris. Warga sipil Jepang, mereka chonin, pedagang dan pengrajin. Mereka ini the real engine yang bikin Edo hidup. Tapi rumahnya kayu semua, kalau kebakaran gimana? Untungnya ada Hikeshi, damkar super cekatan, gercep parah. Makanya mereka bikin bangunan kurazukuri, gudang tebal dari tanah liat. Itu anti api. Ini investasi vital. Oke, terakhir, petani. Sawahnya mirip kampung di Indonesia. Tapi rumah petaninya beda. Mereka pemasok utama kota Edo. Respect. Dan guys, ini adalah era isolasi. Seluruh dunia blokir total. Cuma VOC Belanda yang boleh masuk. Bayangin. Pagi-pagi langsung gas ke kuil Shinto, guys. Cocok buat cleansing jiwa raga. Iya, lihat deh. Suasana pagi di kuil udah rame banget. Umatnya pada ibadah. Hikmat parah. Nah, abis ini ada festival gemas. Shichigo-san, festival anak-anak. Mereka pakai kimono lucu-lucu pisan. Gemes, tapi kita lanjut spiritual journey ke kuil Buddha. Atmosfernya beda, lebih tenang dan hikmat. Sip, dan jangan lupa Bon Odori. Itu dance party bareng biksu loh. Semua ikut party on. Gokil, tapi Matsuri itu yang paling gede. Festival rakyat gede-gedean. Rame, warna-warni, full energi. Capek nih, waktunya yoga dulu. Memenangkan jiwa dengan meditasi sejenak. Beres, sekarang ambil omikuji yuk, kertas ramalan nasib. Buat seru-seruan. Kalau jelek, ikat di pohon, gak usah baper. Bener, sekalian beli omamori, jimat kecil. Lucu buat gantungan kunci limited edition. Oke, spiritual check. Sekarang waktunya belajar. Kita ke Terakoya. Ini semacam sekolah rakyat gratis di Edo. Keren abis. Kita upgrade skill kanji yuk, biar bisa baca papan pengumuman, guys. Gila, mereka bahkan belajar kedokteran dari buku-buku Belanda. Hasil kerjasama dengan VOC Belanda loh. Gila, sushi di sini masih basic banget. Iya, dan keren. Disinilah sushi modern dimulai. Misoba wajib coba. Mau panas, mau dingin, tetap enak pol. Teksturnya bikin nagih. Tapi snack garing Edo itu tempura.
Nih, dia tempura. Udang digoreng sampai crunchy parah. Wah, juara. Kalau udah kenyang, kita cari dango. Bola-bola sate tepung beras, saus manisnya bikin nagih nggak sih? Puas nemil dango, cobain makanan Sultan Edo. Aku mau unagi, belut panggang saus manis. Mahal tapi worth it banget rasanya. Deal, abis ini waktunya cheers. Mau yang chill, sama sake non-alkohol. Kalau mau strong, ya sake dong. Amazake aja yang halal. Tapi jangan lupa wagashi buat dessert penutup artsy. Kue tradisional yang bentuknya cantik banget kayak pajangan. Bener, parah. Oke, food haul kelar. Saatnya shopping tekstil. Kita cari sutra Jepang, Gokufuya. Halus parah buat oleh-oleh. Setuju. Abis ini kita coba yukata. Biar total look Edo. Coba yukata. Kimono versi casual yang bahannya adem. OOTD-an Edo. Asik, tapi jangan lupa zori biar matching. Sendal zori wajib banget dipakai biar looknya matching sama yukata. Nah, jangan lupa aksesoris rambut kanzashi. Detailsnya epic. Lucu, bisa juga buat hiasan jilbab loh. Wih, keren. Oke, last but not least, wagasa. Payung fantasi ini aksesori wajib buat foto estetik di Edo. Yuk, cekrek dulu sebelum balik. Di sini, nulis aja udah jadi seni, guys. Namanya sodo atau kaligrafi Jepang, estetik. Iya, kalau cari poster hits zaman Edo, ya ukiyo-e. Cetakan kayu warna-warni, gambarnya aktor kabuki atau geisha. Keren. Kipas di sini bukan cuma buat nadem, tapi fashion. Dihias lukisan atau kaligrafi. Bener, kayak ikebana juga. Cara merangkai bunga yang punya filosofi tinggi. Nggak cuma numpuk bunga. Wah, gokil. Abis ini coba bikin haiku yuk. Puisi pendek. Harus cari tempat indah buat inspirasi kayaknya. Setuju. Selfie dulu bareng geisha. Bedaknya sekebon apa ya? Putih banget. Gimik Edo. Oke, malam tiba, saatnya nikmatin musik. Kita dengerin shamisen atau koto, guys. Enak. Musik udah, sekarang nonton. Wajib nonton kabuki. Teater tradisional dengan make up tebal, drama lebay, tapi seru. Iya, ada Hanamichi. Jalan kecil dari belakang venue ke panggung utama. Kita bisa lihat aktor close up. Keren. Buat yang pengen ngakak, check in ke Rakugo. Ini stand up komedi tradisional Jepang. Kocak. Kocak. Lanjut lihat Bunraku, teater boneka tradisional yang bonekanya gede banget, unik. Gila, masih ada nih. Di pinggir jalan juga banyak musisi jalanan yang perform, nemenin kita sampai ngantuk. Gak afdol ke Jepang kalau nggak lihat sumo. Cowok-cowok gede saling dorong di atas dohyo. Gila, inti pelatihan sumo. Disiplinnya nggak main-main. Berat badan mereka itu skill yang diasah. Keren, tapi yang lebih tenang, cobain taijutsu. Seni bela diri yang fokus ke pertarungan tangan kosong. Gerakannya fluid, fokus body balance. Bener, cobain kyudo. Seni memanah Jepang. Bukan cuma nembak, tapi tentang meditasi bergerak. Mantap, tapi ini dia yang paling hype. Kenjutsu alias seni pedang. Cepat, fokus, dan full power. Gak cuma pedang, mereka jago naginata. Senjata tiang bilah melengkung. Dipakai samurai cewek. Gokil. Kita bahas ninja alias shinobi yuk. Secret agents yang jago banget stealth dan menyamar. Experts di perang gerilya. Iya, dan ninja juga ada yang cewek. Namanya Kunoichi. Super deadly. Sering nyamar jadi pelayan buat kolek info. Gokil. Coba lihat gadget mereka. Shuriken, kama, sampai bom asap. Ninja udah, sekarang ke samurai. Kelas bangsawan militer yang hidupnya diatur Bushido. Kode etik prajurit. Gagah. Nah, pedang samurai atau katana bukan cuma senjata, ini soulnya samurai. Keren banget. Betul, kita intip proses pembuatan katana, mulai dari penempaan baja sampai bilahnya jadi tajam parah. Gila, respect buat warrior Edo, guys. Sambut pagi di kota Edo, vibes-nya tenang banget, guys. Pagi-pagi langsung sarapan onigiri dulu, wajib banget biar energinya full. Yummy! Kenyang, abis ini kita mengunjungi kuil yang paling kuno, cocok buat cleansing jiwa raga di pagi hari. Sip, terus kita susur jalan di Shukuba yang asri dan kuno ini. Healing vibe-nya dapet. Iya, kita lanjut jalan di jalur Tokaido. Ini jalur para sultan zaman dulu, road trip Edo. Lagi jalan, lihat pengrajin bikin wagasa. Detail payung kertasnya memukau banget, seni tingkat tinggi. Mantap, kita ngobrol sama pedagang ukiyo-e, seni populer yang harus jadi cenderamata. Wajib beli. Oke.
Oke, saatnya makan siang di restoran perahu Yakatabune. Makan sambil susur sungai, mewah. Selesai, abis ini kita mengunjungi taman yang indah. Super estetik buat feed IG. Nunggu sore. Sunset di jembatan Nihonbashi, spot foto terbaik, view-nya dramatis parah. Waktunya dinner ditemani geisha. VIP treatment ala Edo, berasa sultan banget. Sip, malam di pusat hiburan, biar full experience Edo. Oke guys, waktunya pulang. Ikuti terus time traveling kita di kota kuno selanjutnya.